Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan kali ini untuk materi PAI kita akan membahas mengenai bab tentang larangan berzina, ya, dimana pada temanya yaitu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di kata di sini ada dua perbedaan antara pergaulan bebas dengan perbuatan zina. Kenapa? Karena pergaulan bebas itu yang akan menuju kepada perbuatan zina. Jadi dua istilah ini digabungkan, ya. Oke, anak-anakku semuanya, bahwa pada materi ini, ya, itu bertujuan agar apa? Sesuai kaidah ini saya harus bisa membaca itu pada Quran surat Al-Isra ayat 17. Ini juz 17 ayat 32, maaf ya. Sesuai kaidah tajwid, makharijul huruf serta hadis terkait. Kemudian untuk kalian diwajibkan untuk bisa menghafal dengan fasih dan lancar serta hadis yang terkait nanti, ya. Kemudian kalian diharapkan agar bisa menerapkan sikap menjauhi pergaulan bebas, begitu. Oke, perlu kalian ketahui, ya, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinaan itu dilarang oleh Islam, ya. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Islam tidak melarang untuk bergaul, dengan banyak orang, gitu ya. Tetapi Islam itu menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar mencari teman, ya. Itu kalau kiranya teman yang kiranya menjerumuskan kepada kemaksiatan, dijauhi aja, malah seneng ikut-ikutan dan sebagainya. Jangan seperti itu. Menurut Islam, ya, karena apa? Menurut Islam ini pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas. Ya, apalagi kemarin, ya, sudah tahun baruan. Coba kalian, ya, yang merasa atau yang buka-buka, ya tidaklah, ya. Saya berkhusnudon semuanya, anak-anakku semua di sini anak-anak yang baik. Seperti itu. Pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang itu tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Akeh wong wadon ngono lho, berpakaian tetapi seperti telanjang. Iya. Akhirnya apa? Mengakibatkan mengundang terjadinya kemaksiatan. Seperti itu. Sudah berpakaian kayak fatonah, penting pencenot orang genah, ya.
atas dibuka, atas ditarik, bawah kebuka. Ya, ditutup, ditarik ke bawah, atas kebuka. Itu namanya fatonah itu ya. Ya. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya. Sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Ngono loh. Kalian mau? Oh iya. Jadi seakan-akan kayak wong ora payu ngono loh. Jadi kayak dodol murahan. Coba kalian lihat. Ada orang jualan apel yang dibungkus dengan yang tidak dibungkus pasti mahalnya yang dibungkus, ya kan? Iya. Orang kalau apelnya dibuka itu ya biasanya kan acara-acara murah ono ya 5.000 sekilo 5.000 sekilo cara bahasanya. Itu murah. Itu sama aja merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, ya mari kita berpakaian yang rapi, sopan dan menutup aurat supaya kehormatan tetap terjaga. Itu seperti itu. Ya. Kemudian ini tentang larangan pergaulan bebas itu ada pada Quran surat Al-Isra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Nah, di situ ya kalau dalam ilmu tajwidnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, kalau wala itu namanya apa? Namanya matto bingi take, itu ada kolkola namanya ya. Kolkola apa? Kolkola suhro, karena huruf qa-nya itu berharakat sukun karena matinya di tengah-tengah kalimat seperti itu. Terus az-zina innahu, az-zina itu namanya majja ismu fasil. Ya. Az-zina, az itu juga alif lamnya enggak kebaca, itu namanya idgham syamsiyah. Innahu, in itu namanya ghunah. Ya hu itu namanya apa? Kalau hu itu namanya masyilah qasirah. Kana, ka itu matopingi, fa juga matopingi. Hisatau wasa, hisatau itu ada tanwin ketemu huruf wawu, namanya apa? Idgham bi ghunah. Seperti ada tanwin ketemu huruf wawu. Wasa'a itu namanya mad wajib mutasil, ada hukum mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Wasa'a artinya satu, wasa'a ya. Wasa'a, wasa'a. Nah, terus sabila itu namanya mad ngiwaz. Binya ya itu matopingi la, sabila matopingi bertemu dengan ya huruf tanwin di akhir kalimat karena diberhentikan, itu namanya mad ngiwaz. Tuh kalau dari ilmu tajwidnya seperti itu. Nah kalau dari arti perkatanya ya wala taqrabu, wala dan janganlah kalian dekati, azina ing zina, innahu sesungguhnya zina karena adalah itu ya fahisha perbuatan yang keji, wasa'a dan sangat buruk ya, sa itu buruk, sabila jalan, dan jalan yang sangat buruk tuh seperti itu. Mendekati, mau mendekat saja itu udah nggak boleh, apalagi kok sampai berbuat zina, itu masuk dosa besar. Ya, mendekati saja seperti hanya orang pacaran, ya itu udah namanya mendekati zina. Zina itu berhubungan seksual. Sebelum melakukan hubungan seksual otomatis ada hal-hal yang bisa merangsang menuju kepada zina. Itulah yang harus dijauhi oleh kita semua, gitu. Ya. Kenapa? Kita itu dalam rangka sedang mencari ilmu. Kalau kita sampai mendekati berzinaan, itu adalah salah satu cobaan ketika orang sedang menuntut ilmu.
Kalau kita sampai terjerumus ke dalam hal itu, dikhawatirkan mencari ilmunya nanti akan terputus, maka ilmu Allah akan terputus pula. Itu seperti itu maksudnya. Maka ayo pada hindarilah perbuatan zina. Nanti kalau sudah waktunya, kalian tuh masih dalam rangka untuk pembelajaran. Itu seperti itu. Ya. Jadi harus hati-hati. Harus dijaga kehormatan kalian semua. Seperti itu. Ya. Jangan diumbar-umbar lah. Nah, itu. Udah. Kayaknya kok apa ya, takut sekali nggak payu ngono lah, apa gimana sih itu ya. Iya. Dalam ayat ini loh berisi tentang larangan zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah bersetubuh antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Itu namanya zina. Anaknya wong, kamu siapa? Kamu siapa? Ya kan? Orang belum punya apa-apa udah mama papa. Ih, jadi kan saya sudah mama papa, sudah ada ikatan perkawinan. Itu belum. Laki-laki yang tidak memiliki ikatan perkawinan ngurung bojo nyono. Ya, begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Waduh, ya. Ini ada zamannya Nabi. Itu. Disebut perbuatan zina juga. Wong lanang-lanang kok seneng karo wong lanang. Apa ada. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT. Gitu ya. Ya kan? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya, lesbian itu apa? Seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Ya, nggak bisa membayangkan saya. Ya, itu namanya lesbian. Kalau gay itu seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Iya. Biseksual itu seorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Kopi disenangi kabeh. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Ini loh. Contohnya, yang melakukan pergaulan bebas. Ini salah satu. Orang kalau udah perbuatan bebas, waduh, yaitu apa? Perbuatan pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Keluyuran, wengi, mabuk-mabukan itu termasuk bebas. Orang minum-minuman kan dilarang. Itu berarti kalau minum-minuman terus kemudian karaokean ya, malam-malam dangdutan ya, sama itu. Aduh, itu bahaya. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Tempat-tempat di mana itu? Ya di mana ya, cari aja sendiri. Jangan dicari, Deng. Ya, dicari malah. Itu dilarang. Kemudian melihat aurat dan menghayalkan ya. Ana wong wadon bawang lanang ya, apalagi ada yang tukang ngintipan, matanya gede ketimbil karo ngintipan kayak ada. Melihat aurat dan menghayalkan itu nggak boleh, itu sama aja mendekati zina, itu dilarang. Kemudian bahaya lagi ya, sekarang ini melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Ya, aduh, bahaya sekali. Apalagi membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi ya. Itu seperti itu. Kayaknya harus dihindari. Kemudian perbuatan di atas tadi ya, maksudnya di sini yaitu dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Jelas, zina itu dosa besar ya Mas Mbak ya. Yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, ya keluarganya, ya masyarakatnya. Ngisi-ngisi mari masyarakat, ngisi-ngisi mari keluarga. Ya, Mbok. Iya, karena itu Islam melarang perbuatan setan. Setan itu. Gitu. Ya.
Hanya memakai pakaian tidak menutup aurat juga akan mengundang nafsu syahwat. Ya, sungguh amat disayangkan banyak orang mengumbar aurat dengan berpakaian mini dan ketat. Ini, ya Allah, ya. Padahal pada Quran surah Al-A'raf, ya, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama abawaikum minal jannati yanzighu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Artinya apa? Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Seperti itu. Ya, maksudnya bagaimana? Adam dan Hawa, ya, ini terbukanya aurat Adam dan Hawa ini. Hanya para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia. Itu seperti itu. Ya, jadi kita harus betul-betul bisa menjaga, ya, kehormatan kita masing-masing. Oke, ya. Kemudian di sini, ya, setelah kita tahu apa itu perbuatan zina, ya, bahwa berzina itu, ya, apalagi berzina perempuan dan berzina laki-laki itu deranya itu sangat hukumannya, cara bahasanya itu sangat berat sekali kalau tidak ingin disiksa di dalam akhirat nanti. Seperti itu. Di sini bahwa zina itu, ya, itu dibagi menjadi dua, Mas Mbak. Ya. Zina dibagi menjadi dua. Ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Ya. Zina muhsan itu yang bagaimana? Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Itu namanya zina muhsan. Ya. Ini faqala Umar innallaha ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala 'alaihi al-kitab fakana fima unzila 'alaihi ayatul rajm qara'naha wa wa'ainaha wa ngaqalnaha fajarujama Rasulullah wa rajamna ba'dahu fa akhsha in tala bin nas zamanun ay yaqul qailun ma najidur rajma fi kitabillahi wa yadillu bitarki faridah anzalaha Allah wa inna rajma haqqun fil kitabillah ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa'i idza qamatil bayyinat au kana al habalu awil i'tiraf. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ya, telah berkata Umar khalifah, ya, kedua dalam pidatonya di depan umum, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak benar dan telah menurunkan kitab kepadanya, maka di antara ayat-ayat yang diturunkan itu ada ayat rajam. Kami telah membaca, menjaga dan menghafal ayat itu. Rasulullah SAW telah merajam orang berzina dan kami juga telah menjalankan hukum rajam. Saya sesungguhnya amat takut di kemudian hari kalau orang akan mengatakan rajam tidak ada dalam kitab Allah. Maka dengan itu mereka sesat, meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah, maka hukum rajam itu benar ada dalam kitab Allah atas orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, apabila ia muhsan, apabila dan ada saksi atas perbuatan itu, atau dia hamil, atau dia mengaku. Seperti itu, ya.
Di berdasarkan hadis ini bahwa hukuman zina muhsan adalah dirajam, dilempari batu, ya, batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Itu seperti itu, ada 4 saksi. Jadi zina muhsan itu pelakunya itu dikubur, ya, dikubur setengah badan, ya, dikubur setengah badan, kemudian dihantam sama batu, dilempari batu sampai meninggal. Itu ya, nanti tidak disiksa di alam akhiratnya nanti. Dan yang kedua yaitu zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan itu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka gitu cara bahasanya. Ya kayak kaling-kaling itu. Ya, hukuman zina ghair muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk nanti ping 100, ya, nggak badannya urip mau diasingkan. Kalau seandainya sudah mati ya dikubur gitu ya. Terus seperti itu. Ini adalah penjelasan mengenai hukuman pelaku zina ghair muhsan. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi, yaitu an Zaid bin Khalidil Juhaini qala sami'tu Nabi ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jalda mi'atin wa taghriba 'am. Rawahul Bukhari. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani mengatakan, aku mendengar Nabi SAW menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Seperti itu. Tahukah kalian bagaimana cara mengetahui dan membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan zina? Itu ada 2 cara untuk mengetahuinya. Ya, membuktikan apakah seorang itu telah melakukan zina atau tidak. Yang pertama itu menghadirkan 4 saksi, loh ya. Syarat saksi, ya, yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki yang laki-laki, ya, adil dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau cara sekarang ya kan gampang, sudah bisa pakai HP di video, ya, itu cekrak. Serta pelaku melakukan perbuatan zina. Jadi ada 4 saksi, orang sembarangan mau ngomong dewek langsung, "Koi ngelakukan zina ya ini gak ada bukti, gak ada 4 saksi, berarti itu bohong." Itu bahaya. Dan kemudian yang kedua, ya, adanya pengakuan dari pelaku zina, ya. Apa kayak sekarang ya kayaknya orang nana lah ya zaman ini ya, macam Rasul karena dia takut. Sekarang malah ya meledak ya. Gak ada kayaknya sekarang itu ya. Nah, itu. Jadi melakukan apa? Pengakuan diri sendiri. Saya udah pernah berzina ini, ya. Pelakunya yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik, ya. Aja nu bocah si cilik gitu ya. Saya sudah pernah di ini dan itu dan dalam berakal. Apabila seorang menarik kembali pengakuannya maka bisa diterima, berarti dia telah terkena hukuman rajam atau didera. Itu seperti itu. Ya, iya. Karena ini harus dihindari, Mas Bayang. Karena kalau kita sampai terjerumus dalam hal-hal perbuatan zina ini, dampak buruknya pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya, itu salah satunya saya contohkan, itu bisa menimbulkan apa itu? Penyakit apa itu? Penyakit AIDS, ya. Jenis penyakit kelamin kan, iya. Pergaulan bebas sih. Gonta-ganti pasangan, ya, itu nanti akan apa? AIDS itu adalah penyakit yang mematikan karena menyerang kekebalan tubuh. Ini dampaknya, dampak buruk. Kemudian dampak yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Jika ya wis sangat banget itu, makanya ini. Tapi ingat, besok akan dipertanggungjawabkan, ya. Mendapat hukuman sosial dari masyarakat, jelas itu dampaknya.
kita tukang bezina jejel ngono dijakal dikucilkan oleh masyarakat. Para bezina telah merusak dan mengotori tatanan apa? Kehidupan masyarakat jelas ya. Wis kakek tuh desa kau sakai wong pada berzina, wis bisa lo wis bendu. Ya, itu akan mengurangi rezeki. Negaranya udah kebanyakan orang para berzina. Itu seperti itu. Sehingga masyarakat memberikan hukuman sosial kepada mereka. Dikucilkan. Kemudian dampak selanjutnya bisa merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Jelas, bapaknya siapa sih? Anaknya siapa sih kok? Ya, orang nanti lahiran lho sebelum urung duwe bojo iku. Siapa? Ora gelem. Karena Pak, menurut Islam, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, ya, ini keturunan yang sah itu yang ini yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil perzinaan adalah memiliki nasab yang tidak jelas. Ya enggak? Ya, tapi kan saya jelas Pak, saya ya itu. Ya makanya harus nikah dulu, jangan melakukan zina sebelum nikah. Dosa besar itu. Hanya hati-hati. Kemudian menghancurkan masa depan anak, jelas. Ya. Ya, gimana tidak? Perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan menghadapi kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Bingung orang duwe akte, ya orang duwe kakak, nak kaya telepon nama rindi, ya sekolah ya emang di sini kan apa kudu jelas. Ya, kayaknya. Nah, kemudian akan memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti apa? Menggugurkan kandungan, agar kayak gue putih mbok nanti hamil, ya nanti isin, nanti lahiran, ya kan malu, akhirnya digugurkan. Lah menggugurkan itu dosa besar, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan. Sekarang banyak sekali seperti itu, gara-gara mau minta pertanggungjawaban nggak mau, akhirnya apa? Wanitanya dibunuh kayak gitu kan. Banyak sekali sekarang karena apa? Malu telah melakukan zina kan seperti itu. Wah, bahaya sekali. Makanya hindari pergaulan bebas dan hal yang mendekati perbuatan zina. Nah, dari sini ya, kita bisa mengambil hikmahnya ya, ketika kita bisa menghindari ya pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Salah satunya apa? Bisa menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Seperti itu. Bisa menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Menjaga diri dari penyakit sehat ya, yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin yang tadi saya jelaskan itu, HIV itu AIDS. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri, bahkan bunuh diri banyak sekali itu karena malu telah berbuat zina. Memberikan efek jerak kepada orang lain, hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Itu seperti itu ya, itu adalah itu. Nah, ya alhamdulillah ya, bagaimana lah cara agar kiat-kiatnya bagaimana sih agar kita bisa bisa menjauhi dari perbuatan ini. Ada beberapa cara metode. Yang pertama ya, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Saya berusaha kepada kalian semua, insya Allah ini cara-caranya efektif. Salah satunya apa? Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Ya, dengan berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, insya Allah kehormatan kalian bisa dijaga. Insya Allah. Ya, kemudian memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak perbuatan baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Kita ngerti batir kok batir setan ya, basir
batir-batir maksiat itu ya, itu akan menjerumuskan. Oh iya, yuk, ini orang apa yuk, barang-barangnya kena ya, barang-barang, aduh, gue akan menjerumuskan kemaksiatan. Hindari, ya, hindari. Nah gitu. Bukan, ya boleh bermain sama siapa saja boleh, tapi ingat, ketika sudah sudah ya, melanggar etika norma, dijauhi. Itu seperti itu. Kemudian menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Nah, jika kita sudah berada di tempat maksiat, maka akan sulit berpaling dari berbagai macam kemaksiatan. Itu seperti itu. Ya, kemudian caranya hindari perilaku yang menjerumus ya atau menjurus kepada perbuatan zina. Seperti apa? Nih, ya, berpacaran. Makanya saya itu sangat melarang sekali anak-anak agar tidak berpacaran dulu, ya, berdua-duaan di tempat sepi, aduh, ya, berciuman, aduh, berpelukan dengan lawan jenis, aduh, menonton tayangan media yang mengandung pornografi atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi itu loh. Nah, jika seseorang mendekati perilaku yang menjerumus kepada zina, peluang melakukan zina pun akan semakin besar. Makanya harus hati-hati. Makanya saya larang jangan pada pacaran dhisik apa ya. Seperti itu. Kalau hanya kenal-kenalan nggak apa-apa, tapi harus bonceng-bonceng harus gelem digawani kesampangan anak-anak kuwi sing orale itu seperti itu. Ya, kemudian cara yang selanjutnya mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang positif seperti membaca buku keislaman, ya, menghadiri majelis, film ngaji, ya, berorganisasi di remaja kayak ikut IPNU, IPPNU, ya. Waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan seorang terbawa oleh khayalan, angan-angan yang kosong dan akhirnya tergoda hawa nafsu. Seperti itu, ya. Memperbanyak mengingat Allah, ya, dengan cara apa? Berzikir, membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Ibadah, sholat, ya, wis gede, wis ngono gedene kok ora gelem ibadah sholat, oh, baik sekali. Insyaallah kalau nggak mau sholat, insyaallah ketika mau berbuat kegiatan, oh ya, yang mau sholat kok masa melakukan ini, nah itu seperti itu, ya. Oke, itu ya sebagai nah, ntar semoga kita semua bisa dihindarkan dari hal-hal yang bisa menjerumus kepada perbuatan zina. Terima kasih ya, semoga ya, kita mendapatkan hidayah dari Allah. Bagi teman-teman kita mungkin yang masih belum bisa ya move on dari perbuatan ini ya, itu tolong dari sekarang kita bisa merubah diri kita akan menjadi yang lebih baik lagi, ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.